Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Mudah-mudahan keluarga, wabil khusus keluarga kecil kita, istri dan anak-anak kita, mudah-mudahan jadi penyejuk mata kita, menjadi solih solihah, jadi penerus generasi bangsa, sukses dunia akhirat, dan kita kelak ketika bertemu menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah bersama keluarga kita, dan ditempatkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ala man wa aslafuna shalih ala man wa qul ghawa fi hadha zaman bi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul ya Allah, qabul hajati dunya bil maisarah, qabul hajatil akhirah bil maghfirah, biridhaka ya Rabbi. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال والمقبول إلى حضرة النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa ihya'id dini wa li syukurin ni'mati bin niyatin sadiqatin ma'a tawakkuli. Ayat 60 ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'athaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, yakni ketika mereka telah kehausan di padang Tih, lalu firman kami, pukulkanlah tongkatmu ke atas batu itu, yaitu batu yang pernah membawa lari pakaiannya. Bentuknya tipis, persegi 4, sebesar kepala manusia. Batu lunak atau seperti keduanya, lalu dipukulkannya, maka terbelahlah batu itu, lalu keluar air daripadanya 12 mata air, yaitu sebanyak jumlah suku Bani Israel. Sesungguhnya telah mengetahui tiap-tiap suku, yakni tiap-tiap suku di antara mereka tempat minum mereka masing-masing, hingga mereka tidak saling berebut. Lalu firman kami kepada mereka, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berbuat keonaran di muka bumi dengan melakukan pengrusakan mufsidin, menjadi hal yang memperkuat perbuatan pelaku aksia, yang berarti berbuat keonaran. Jadi di sini menceritakan tentang Nabi Musa ketika dengan kaumnya di padang Tih yang dalam keadaan kehausan. Jadi Nabi Musa yaitu memohon kepada Allah, memohon air supaya kaumnya tidak kehausan lagi. Kemudian Allah perintahkan, pukulkanlah tongkatmu ke batu yang sebesar kepala, yang pipih, yang ya pokoknya lunak, batu lunak lah. Kemudian setelah itu dipukulkan, memancarlah air. Dan
dan bilang kepada kaumnya, minumlah sepuasnya. Kemudian Allah juga berfirman, makanlah dan minumlah apa yang telah dirizkikan kepada kalian, ya. Dan ingat satu hal, jadi kita, nah, terutama pada kaumnya itu, ingat satu hal, jangan berbuat kerusakan atau berbuat onar. Intinya dari kisah itu, yang pertama, ketika kita dalam keadaan sulit, ya, kalau bisa jangan ketika keadaan sulit, ya, keadaan senang pun atau sulit pun, nah, jangan lupa tetap berdoa. Inti yang pertama, dalam keadaan apapun kita harus berdoa. Yang kedua, kita harus berikhtiar juga. Jadi Allah menyuruh, dalam kisah itu Allah menyuruh untuk memukulkan tongkat, ya. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar, ya. Jadi yang pertama berdoa, yang kedua ikhtiar. Yang ketiga menikmati dalam arti mensyukuri, ya. Apa yang diberikan Allah dinikmati, ya, disyukuri. Mungkin kalau ayat-ayat sebelumnya yang kalau bisa sedekahkan. Nah, sedekahkan juga, selain disyukuri, disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Nah, dengan mensyukuri itu juga jangan lupa sering-seringlah berbuat baik, dalam arti taat kepada Allah dengan bersujud, dengan sholat dan lain sebagainya. Dan perlu diingat, semua itu adalah nikmat karunia dari Allah. Nah, Allah juga mengingatkan yang terakhir. Nah, ketika sudah menikmati itu semua, satu hal perlu diingat, jangan sampai berbuat kerusakan di bumi, berbuat keonaran. Ketika sudah Allah menciptakan tumbuhan, ya jangan dirusak. Menciptakan alam, jangan ditebang sembarangan, bahkan sampai merugikan orang lain, ya. Jadi keonaran itu banyak sekali, ya, merugikan orang lain, membuat hati orang lain itu menjadi sedih, sakit hati dan lain sebagainya, bahkan menfitnah juga termasuk keonaran, adu domba, ya, dan lain sebagainya. Jadi di situ dititik beratkan, ketika kita beribadah yang baik, jangan lupa juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi intinya 3 hal paling tidak. Yang pertama, ketika kita dalam keadaan apapun, pertama harus berdoa, yang kedua berusaha, yang ketiga menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah dengan cara mensyukurinya, membaginya, dan jangan berbuat kerusakan. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa tahan dengan satu makanan saja. Maksudnya satu macam saja, yaitu manna dan salwa. Oleh sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami sesuatu dari apa yang ditumbuhkan bumi berupa sebagai penjelasan sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Maka jawabnya, yaitu jawab Musa kepada mereka, maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih rendah atau lebih jelek sebagai pengganti dari yang lebih baik atau lebih utama? Pertanyaan ini berarti penolakan, tetapi mereka tidak mau menarik permintaan itu hingga Musa pun berdoa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, turunlah kamu, pergilah ke salah satu kota di antara kota-kota, pastilah kamu akan memperoleh di sana apa yang kamu minta dari tumbuh-tumbuhan itu. Lalu dipukulkan,
menimpakan atas mereka kenistaan, kehinaan dan kenistaan dan kemiskinan, yakni bekas-bekas dan pengaruh kemiskinan berupa sikap statis dan rendah diri yang akan selalu menyertai mereka walaupun mereka kaya. Tak ubahnya bagai mata uang yang selalu menurut dan tidak akan lepas dari cetakannya, dan kembalilah mereka membawa kemurkaan dari Allah. Demikian itu, yakni pukulan dan kemurkaan Allah itu disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, seperti Nabi Zakaria dan Yahya tanpa hak hanya karena keaniayaan semata. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat kedurhakaan dan karena mereka melanggar batas, artinya batas-batas peraturan hingga jatuh ke dalam maksiat. Kalimat pertama diulangnya untuk memperkuatnya. Jadi ayat selanjutnya ayat 61 ya. Iya. Itu kalau inti dari maknanya adalah kaumnya Nabi Musa itu masih kurang terhadap rezeki yang Allah berikan. Nah, sedangkan sifat itu adalah sifat manusiawi sebenarnya, yang selalu kurang dan selalu kurang, tapi tidak bersyukur. Nah, itu sifat manusiawi sebenarnya. Nah, Nabi Musa seperti mengingatkan, kalau kamu seperti itu berarti kamu meminta yang lebih jelek. Istilahnya Nabi Musa sebenarnya tidak menyanggupi ya. Jadi sifat kufur itu atau tidak mensyukuri yang telah diberikan itu adalah sifat yang jelek ya. Sifat yang memang dimurkai Allah, kufur ya. Kalau mensyukuri ya diterima ada apa adanya, alias qanaah. Jadi Allah ketika memberikan rezeki ya dinikmati. Kalau bisa dibagikan ya dibagikan. Tapi kok cuma sedikit sih istilahnya. Kok cuma ini ya. Dalam ayat itu kan seperti itu. Kok cuma ini padahal aku pengen dan lain sebagainya, pengen sayur mayur dan lain sebagainya, masih kurang. Nah, itu adalah sifat yang tercela dan Allah tidak menghendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi meskipun seperti itu, Allah pasti akan memberi. Jadi Allah ketika membagikan rezeki itu tidak melihat dia iman atau tidak. Kalau sudah waktunya mendapat rezeki ya dapat rezeki. Ya, entah yang beriman atau yang tidak, yang bersyukur atau yang kufur pasti dikasih sama Allah. Cuma hati-hati. Ketika kita kufur naudzubillah, itu berarti kita sudah dekat dengan azab Allah. Tapi ketika syukur pasti akan ditambah. Selain ditambah dengan rezeki itu akan ditambah nikmat-nikmat yang lain. Mungkin berupa nikmat iman, Islam, bahkan diberikan kebahagiaan bersama keluarganya, kesehatan, dan itu sangat luar biasa daripada materi. Tetapi kalau kufur mungkin materinya ditambah terus. Tapi mungkin juga akan ada masalah-masalah di lainnya. Mungkin imannya sudah tidak ada, naudzubillah, atau mungkin kesehatannya berkurang gara-gara kufur, atau mungkin sehat tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi seperti itu. Jadi intinya dalam ayat 61 ini bagaimana cara kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun, meskipun hakikatnya itu adalah kurang bagi kita, tapi berusaha untuk tetap bersyukur, menikmati. Jangan sampai bilang kok cuma ini, padahal aku pengen ini dan lain sebagainya, kok kurang. Nah, itu berarti tanda-tanda orang yang kufur nikmat ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat kufur nikmat. Amin. Dan selalu diberikan bersyukur kepada Allah atas nikmat segalanya, dan kita sebenarnya tidak akan bisa bersyukur ya. Tidak akan bisa bersyukur karena nikmat Allah terlalu banyak untuk kita. Kita hanya berusaha saja. Ya berusaha dengan apa ya, paling tidak selalu berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan Allah.
Mungkin sementara itu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Dan doa terakhir untuk kita, mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang yang ahli syukur, ahli ibadah, yang dijauhkan dari kufur nikmat, dan mudah-mudahan kelak ketika menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita bersama keluarga kita juga dipertemukan dengan Nabi. Mudah-mudahan di dunia juga dipertemukan dengan Nabi. Dan mudah-mudahan yang terpenting di akhirat mudah-mudahan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-amanul aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantuliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantuliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantuliku bihal usub
وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه Asia